wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siapa ya yang mimpin doa? Fahnur. Memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa buat agama dan kepentingan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak Ibu. Nah, Ibu share screen ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya. Kemarin kan Ibu ada nge-share tentang LKPD dan bahan ajarnya. Udah anak Ibu print atau gimana? Udah dapat semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya. Sebelum ini, Ibu mau ngecek kita totalnya kita berapa ya? Nah, dia keterangannya ada yang Ada keterangan, Bu. Alfa, Oh, Bu. ada keterangan. Oh ya. Ini satu nggak datang ya. Oh iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira ada yang sudah baca belum bahan ajar atau LKPD-nya? Kita hari ini belajar tentang apa kira-kira? Sudah membaca? Sudah, Bu. Tentang apa, Nak? Ukuran Ukuran pemusatan data. Iya. Data. Iya, tentang ya, jadi kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, ketika SMP, anak Ibu sudah belajar juga ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data itu ada 3, ada min itu rata-rata, kemudian median, dan modus. Nah, ketika SMP juga sudah belajar bagaimana menentukan ketiga-tiganya ya. Nah, beda nanti apa yang kita kerjakan di SMP dengan yang sekarang. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu, coba ya, Ibu mau nanya, waktu SMP sudah belajar tentang rata-rata ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kira-kira ini ada data ya. Berikut disajikan data ukuran sepatu kelas 12 IPS 1. Nah, ada ukuran sepatu yang 37 itu ada 2, yang 38 7, yang 39 ada 9, kemudian yang 10 ada 4 dan seterusnya. Nah, siapa yang masih ingat kira-kira dulu gimana cara nentuin rata-ratanya? Siapa yang masih ingat? Boleh, jangan lupa ini ya, angkat tangan atau langsung ngomong juga boleh, sebutin namanya ya. Karena sekarang Ibu nggak nampak layar utama kita. Ya, siapa yang bisa? Mawati, Angelina, bisa nggak kira-kira? Ya Bu, jadi caranya itu yang pertama kita mengalihkan ukuran sepatu misalnya 37 dikali dengan frekuensinya. Kemudian kita dapatkan hasil, baru hasil tersebut kita kalikan dengan ukuran sepatu yang kedua yaitu 38. Kemudian kita kalikan dengan 7. Begitu untuk seterusnya. Setelah selesai, kemudian hasil tersebut kita bagi dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan dibagi 30. Itulah rata-rata yang kita dapatkan, Bu. Kalau dari saya. Oh iya, kalau yang dari lainnya gimana? Iya, Bu. Sama, Bu. Ya, sama ya. Nah, di SMP, anak Ibu kan belajar ini namanya data yang disajikan dalam bentuk data tunggal. Data tunggal, tapi dia ada frekuensinya. Nah, ini udah anak Ibu pelajari ketika SMP. Kenapa Ibu tanya tentang rata-ratanya? Karena nanti kita juga akan belajar tentang rata-rata, tetapi datanya berbeda dengan data yang seperti ini. Kita sudah belajar tentang tabel distribusi frekuensi ya waktu menyajikan data hasil penelitian kemarin ya. Ada kan? Iya, Bu. Jadi ada. Nah, ini salah satu contoh datanya.
kemarin ya. Nah, dari nilai ini Ibu mau nanya nih, kira-kira banyak kelasnya berapa ya, Nak? Ada 7, Bu. 7, Bu. Ada 7. 7 ya. 7. Ya, Ya. 1, 2, ya benar ada 7. Kemudian panjang kelasnya siapa? Satu orang yang boleh jawab deh. Siapa yang mau jawab panjang kelasnya berapa? Ada Panjang 6, Bu. kelas. Ada 6. Ada 6, Bu. Iya ya, bisa 6 betul. Kemudian tepi bawahnya. Tepi bawah kelas keempat. Kelas keempatnya yang mana? 49 ya, Bu. 49. 49. Ya, 49, sampai 54. Maka tepi bawahnya adalah 49. 48,5. 48,5. Nih, kalau titik tengah. Titik tengah. Gimana cara titik tengah, Nak? Batas ditambah batas bawah ya. Dibagi 2 ya, Bu. Oh iya, benar. Nah, sebelum kita masuk belajar, Ibu ingin kamu menyimak video. Video ini, kalau misalnya di layarnya yang tidak terputar atau tidak terdengar, kasih tahu ya. Oke, silakan nikmati. Yang terakhir dalam bidang olahraga. Atlet dapat mengetahui performanya berdasarkan statistik. Bahkan hasil suatu pertandingan yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan data-data statistik yang ada. Manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Jadi apa sih yang akan kita pelajari? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang rata-rata. Yang seperti ini. Ya. Ukuran sepatunya 37 ada 32. Nah, sekarang bagaimana ya kalau datanya disajikan dalam bentuk seperti ini? Kalau tadi kan 37 ada 2, tapi sekarang datanya itu beda. Nah, untuk data yang pertama, jadi data ini namanya histogram ya, Anak Ibu udah tahu. Nah, itu silahkan dikerjakan. Ya, berarti ini silakan dicari rata-rata berdasarkan histogram pasien COVID ini. Dicari rata-ratanya secara Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya anak ibu diskusikan. Nah, kalau biasanya kita ketemu langsung, sekarang diskusinya via WA ya. Setelah diskusi akan ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selesai diskusi, nanti itu Ibu akan ada kuis. Ya, dari setelah selesai kita belajar ini, kita ada kuis dan Ibu akan ngasih tugas ya atau PR untuk di rumah. Ya, jadi kuisnya nanti dikerjakan, langsung kirim ke Japri WA Ibu ya, Japri ke Ibu. Dan penugasannya juga nanti Ibu kasih waktu 1 minggu di pertemuan selanjutnya. Itu boleh dikirim ke WA Ibu atau ke Messenger juga boleh ya. Nanti tugasnya Ibu kasih di grup WA. Silakan anak Ibu bergabung ke kelompoknya. Ya, ada yang mau ditanya, Nak, kira-kira? Tidak, Bu, sudah paham. Oke, Anak, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang Ibu minta presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, ada yang mau presentasikan nggak sebelum ditunjuk? Hasil diskusinya dikirimkan aja ke grup. Nanti biar Ibu yang share screen, karena kan pakai HP ya, nanti anak-anak Ibu susah takutnya. Kelompok 2 dulu deh. Ya, siapa? Syahreni, Yasir, Nur Rohman, Yesi. Sudah, Bu. Baiklah, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rata-rata dengan rumus umum.
Jadi rata-rata usia pasien COVID-19 adalah 42,25. Itu adalah hasil akhirnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih, Bu. Jadi hasil dari kelompok berapa tadi? 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 2 dia pakai rumus umum. Dapat hasilnya berapa tadi? 42,25, Bu. Ada, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Bu. Oke, boleh. Hasbi ya, pakai cara apa Hasbi? Nah, kelompok kita pakai cara rataan sementara, Bu. Oh, boleh. Presentasikan ya. Udah dikirim ke ini? Udah, Bu. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang menggunakan rataan sementara. Ya, ternyata dari dua cara itu menghasilkan cara hasil yang sama. Nah, itu yang pertama tadi cara umum, yang kedua tadi cara rataan sementara ya. Oke, nah, ada yang mau ditanyain nggak? Dari ketiga cara itu, kira-kira ada yang tidak paham nggak? Paham, Bu. Sudah, Bu, paham. Nah, jadi ada berapa cara nak mencari rata-rata? Ada 3, Bu. Ada 3, benar. Apa aja caranya nak? Cara umum. Sementara sama Rataan sementara dan cara coding. Ya, jadi cara pakai rumus umum, rataan sementara, dan kode. Nah, kemudian nak, nih, berdasarkan masalah kode, kok nilai rata-rata dari kelas 12 IPA 1 itu tidak sesuai dengan histogramnya. Kalau dilihat histogramnya itu kan rata-ratanya harusnya terletak di 890 karena sebagian besar siswanya itu mendapatkan nilai 890, tapi kenapa rata-ratanya dapat 71,25? Ada bisa jelasin nggak? Saya, Bu. Ya, ayo. Siapa, nak? Anissa, Bu. Oh, ya. Ini, Bu, Silakan. karena di kelas 12 IPA 1 itu dia memiliki data yang memiliki rendah atau tidak jauh berbeda. Terus tiba-tiba ada data yang tinggi, maka itu rata-ratanya tuh seperti tidak masuk akal gitu, Bu. Menurut histogramnya. Oke, bagus ya. Bagus itu. Jadi itu, karena ada data yang tinggi banget, ya kan? Yang lainnya tuh ya satuannya 2, 4 gitu ya kan. Tapi ternyata yang di 8190 itu tinggi banget, dia ada 22 orang. Kita akan kuis ya, nih Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Nah, selama 5 menit itu silakan dikerjakan, nanti jawabannya japri ke Ibu. Kalau udah terkirim boleh nanti bilangnya udah selesai Bu, misalnya ya. Oke, silakan coba dicari. Oke, nak, kalau waktu kita udah habis, silakan nanti dikumpulkan via japri ya ke WA Ibu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang kalau tadi tentang rata-rata, maka untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang median ya. Jadi silakan anak Ibu pelajari materi median ya, boleh lihat di Google atau boleh cek di buku. Jadi lihat di Google ya, boleh ya. Supaya apa? Supaya nanti setelah itu kita bisa langsung belajar ya, jadi langsung bisa pahami median itu apa ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti Ibu juga akan nge-share tugas PR ya, Nak ya. Silakan dikerjakan ya. Nanti Ibu share di WA. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.